gue mau cerita tentang dunia baru yang baru gue kenal di usia gue yang sekarang ini, dari seorang teman anak Jakarta yang sangat gaul, nongkrongnya di Senopati, bahasanya Jaksel dan bukan Onat, yang ia ceritakan beberapa bulan yang lalu, dan gue merasa ini betul-betul dunia baru tentang satu tempat berupa gurun pasir di daerah Nevada yang setiap tahun menyelenggarakan sebuah festival selama puluhan hari yang disebut dengan Burning Man. Mungkin sebagian lo tahu dan sebagian nggak tahu. Buat yang nggak tahu, gue mau ceritain. Buat yang tahu, gue mau korelasikan ini dengan nilai-nilai Islam yang gue pahami. Jadi ceritanya, temen gue ini, dia bercerita bahwa sudah lama, bertahun-tahun yang lalu, dia ingin ke salah satu gurun di Nevada, Amerika Serikat, untuk mengikuti Burning Man, sebuah festival seni, musik, dan pertunjukan lainnya yang dilaksanakan dan dihadiri oleh anak muda selama puluhan hari untuk menjadi semacam healing emosional mereka dari kegundahan, kerumitan dunia yang mereka jalani. Karenanya yang bisa melakukan itu orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang menengah ke atas, karena nggak murah. Jadi dia udah punya cita-cita untuk hadir Burning Man ini lama. Dia ngumpulin duit untuk itu, dan akhirnya tahun ini dia berangkat Burning Man. Tentu satu hal yang sangat mencolok bedanya dengan gua sebagai seorang Madura swasta yang cita-citanya itu berangkat haji atau umroh sebagai healing di gurun pasir Makkah dan Madinah, sekaligus berziarah kepada Nabi Muhammad selama belasan hingga puluhan hari, dengan tujuan utamanya ibadah, dan juga ia memberikan ketenangan bagi batin dan emosi gua. Jadi karena ini satu hal yang betul-betul berbeda dengan gua tertarik. Hingga berjam-jam dia cerita sama gua tentang Burning Man itu sendiri sebelum dia berangkat ke Nevada untuk festival ini. Jadi setelah gua baca-baca di jurnal-jurnal, makalah-makalah akademis, hingga tulisan-tulisan di media online, ternyata ada satu misalnya jurnal tahun 2009, yaitu Sacred Tribes Journal, yang menceritakan bahwa Burning Man ini awalnya dihadiri sekitar 20 orang di San Francisco, bukan di Nevada, pada tahun 1986 pertama kali. Konsepnya dibuat secara spontan oleh Jerry James dan Larry Harvey dengan membakar patung kayu untuk menandai titik balik matahari musim panas. Ia terinspirasi dari seorang seniman bernama Mary Grauberger yang membuat patung lalu membakarnya. Kemudian The Washington Post menyebutkan dua anak muda ini awalnya menganggap ini hanya untuk kesenangan mereka pribadi dan 20 orang yang hadir. Tapi belakangan kemudian ini menjadi cikal bakal Burning Man yang sangat populer di anak muda seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun nggak nyampe ke kampung gua sih kabarnya. Nah, setelah 4 tahun bergulir, acara ini begitu populer hingga kemudian Larry Harvey dan teman-temannya memilih tempat yang luas
dan menurut dia cocok untuk melakukan festival ini. Dan yang dipilih adalah tempat yang hingga kini kemudian menjadi titik untuk Burning Man, yaitu Gurun Batu Hitam di Reno, Nevada. Nah, Burning Man ini isinya festival musik, kemudian seni, budaya, kemudian hal-hal yang bernuansa healing, nggak boleh pegang HP, kemudian bermain dan menghabiskan waktu di gurun pasir dengan tenda, hidup seadanya, dan diakhiri dengan pembakaran patung setinggi 12 meter. Dan di antara bagian dari Burning Man ini, seluruh pesertanya kemudian meluapkan isi pikirannya, kerinduannya, suasana hatinya, kemudian kondisi mentalnya, atau apapun yang ingin dia ceritakan, termasuk kenangan-kenangan dengan orang yang sudah meninggal, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara atau kawan-kawannya yang sudah tiada, entah itu menghilang ataupun meninggal, lost kontak, ataupun bahkan sudah kembali ke haribaan yang maha kuasa. Mereka kemudian menulis semua itu dengan penuh emosional, bahkan spiritual, dan kemudian surat itu dikumpulkan dalam satu kuil, dan akhirnya surat-surat itu dibakar sebagai simbol bahwa ia dilepaskan dari pikiran kita, dari hati kita, dan kita menjadi bebas, sehingga kemudian kita kembali menjadi manusia yang enjoy seutuhnya. Sebagaimana dijelaskan oleh situs Burning Man sendiri, ada 10 prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh siapa saja yang ikut festival ini. Di antaranya, mereka harus saling memberi hadiah tanpa berharap pamrih, tapi dengan penuh ketulusan. Kemudian, mereka juga harus memegang prinsip untuk menjaga lingkungan dengan tidak meninggalkan jejak apapun ketika mereka telah pergi dari gurun pasir tersebut. Kemudian juga mereka menolak segala bentuk komersialisasi terhadap festival ini. Dan di antara prinsip itu juga, Burning Man terbuka bagi segala keberagaman. Keberagaman usia, keberagaman gender, keberagaman agama, keberagaman ras. Mereka semua boleh hadir di festival ini untuk merayakan kebebasan dalam keberagaman. Walaupun belakangan kemudian Burning Man ini memiliki beberapa masalah, di antaranya adalah komersialisasi, di mana perusahaan-perusahaan menjadikan festival ini untuk ajang promosi mereka. Bahkan ada masalah-masalah lain seperti perkara-perkara penyerangan secara seksual, kemudian ada masalah bencana alam misalnya, dan lain sebagainya yang menyebabkan ini menjadi perbincangan yang dianggap membuat Burning Man ini keluar dari nilai dan tujuan dasarnya, yaitu menyebabkan orang mengalami ketenangan, melepaskan diri dari perkara-perkara bisnis dan duniawi yang mereka rasakan dan membebani pikiran dan emosi mereka, sehingga kemudian ini menjadi perbincangan di berbagai media, termasuk media sosial. Dan memang akhirnya festival ini menjadi sangat populer karena dianggap betul-betul menyejukkan bagi orang-orang yang telah sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Oleh karena itu, misalnya bahkan beberapa nama besar seperti pendiri Tesla, Elon Musk, kemudian Gareth Camp dari Uber, dan mantan CEO Google Eric Schmidt pernah ikut dalam festival Burning Man ini. Bahkan beberapa perusahaan seperti Fast Party ataupun pengusaha Sam Metcalf dalam laporan The Los Angeles Times menyebutkan mewajibkan karyawannya untuk ikut festival ini agar ketika mereka selesai dengan festival ini, mereka kembali bekerja dengan pikiran yang fresh dan mental yang sehat. Namun tentu karena saya seorang Habib, video ini tidak diperuntukkan untuk mempromosikan Burning Man, tapi untuk melihat betapa manusia modern itu mengalami kegersangan emosional dan spiritual yang menyebabkan mereka kemudian mencari-cari dan mengkreasikan berbagai upaya untuk mengembalikan mereka kepada nilai-nilai
emosional, bahkan spiritual yang direnggut oleh modernisme. Dengan ciri utamanya yaitu rasionalisasi dan industrialisasi. Sehingga mereka kemudian melakukan berbagai upaya dan membuat berbagai kreasi untuk mencari ruang tenang di tengah kepenatan mereka. Nah, inilah yang menurut gua sebenarnya ditawarkan oleh agama sejak awal. Misalnya kalau dalam Islam, ini ditawarkan melalui ibadah haji ataupun umroh, di mana orang selama berhari-hari, belasan hari hingga puluhan hari, berada dalam satu tempat di tengah keragaman ras, suku, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya, untuk kemudian merasakan ketenangan bukan hanya emosional, tapi juga batin, selain di dalamnya ada nilai-nilai ibadah bagi seorang muslim. Walaupun tentu ada beberapa hal yang ada di Burning Man tidak ada di haji dan umroh dong. Misalnya ya musik lah, atau beberapa hal yang lainnya, misalnya membakar patung, karena itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketidakberpihakan dan penentangan serta perlawanan Islam terhadap patung yang diberhalakan oleh orang-orang jahiliyah di masa lalu di Jazirah Arab. Nah, tapi pada prinsipnya sama, memberikan ruang, bahkan sama-sama di gurun pasir, untuk menjadi tempat yang damai secara emosional dan spiritual. Nah, ini masalah orang-orang modern, di mana mereka terjebak dalam ruangan yang memberikan kepenatan, keasingan, dan kegersangan secara emosional dan spiritual. Sehingga kemudian mereka rindu kepada diri mereka sendiri, yaitu sebagai manusia seutuhnya, kalau dalam konteks beragama sebagai hamba Tuhan seutuhnya. Karena selama mereka menjalani hidup, mereka teralienasi atau keluar dari kemanusiaannya. Betapa tidak, ketika mereka melamar kerja, salah satu syarat yang dicantumkan oleh perusahaan yang memberikan lowongan kerja itu siap berada di bawah tekanan misalnya. Kemudian ketika mereka bekerja, mereka berada di bawah tekanan. Mereka harus mengerjakan sesuatu yang mereka gak sukai. Mereka harus menghormati bosnya melebihi dari gajinya. Mereka teralienasi dari dirinya sendiri. Mereka menjadi semacam mesin yang setiap hari melakukan hal yang diulang-ulang, yang bahkan hal itu gak disukainya. Demi apa? Demi menyambung hidup, survival. Sehingga tak ubahnya kita seperti binatang. Bahkan mungkin lebih buruk lagi. Karena kita tidak pernah didesain untuk sekedar survive, tapi kita didesain untuk menjadi manusia yang bermakna. Baik itu secara psikologis, apalagi secara agama. Sehingga kata seorang psikolog kontemporer, Viktor Frankl, manusia itu begitu kehilangan maknanya, maka ia akan hilang juga sebagai manusia. Begitu juga dalam agama. Seorang manusia yang kehilangan jiwanya, kehilangan ruhnya, kehilangan fitrahnya, dia seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi. Balhum adol, kata Al-Quran. Mereka lebih buruk dari binatang. Ketika hatinya, pikirannya, indranya tidak lagi digunakan untuk sesuatu yang bersifat spiritual atau sesuatu yang bersifat bermakna. Tapi hidup sekedar hidup saja, agar gak mati doang. Maka menurut gua, Burning Man itu mengingatkan gua kepada haji dan umroh. Seolah-olah ini hajinya anak muda sekuler. Atau ini seolah-olah hajinya anak muda. Karena haji seolah-olah menjadi ibadah orang tua. Kan biasanya orang Indonesia itu haji nunggu tua dulu. Sebagaimana taubat. Padahal haji itu ibadah fisik yang seharusnya dilakukan oleh kita ketika muda. Agar kita bisa memaksimalkan nilai-nilai yang kita raup dalam haji itu. Bukan hanya nilai spiritual, bahkan ada nilai rekreasi, kontemplasi, kemudian relaksasi, dan apapun nilai-nilai positif bagi emosional kita. Bahkan
bagi fisik kita, karena di sana kita olahraga dengan jalan ke sana kemari, lari-lari kecil dan lain sebagainya. Karena itu, bagi gua tidak bermaksud untuk cocok logi atau mencocok-cocokkan sesuatu yang sebenarnya tidak cocok, tapi memberikan gambaran perbandingan bahwa sebenarnya tampaknya khususnya bagi lu yang muslim dan secara umum bagi umat beragama yang anak muda, lu perlu deh memberikan waktu untuk memahami dan mempelajari kembali secara lebih dalam apa agama dengan segala ritual yang lu anut. Karena misalnya dalam konteks Islam, Islam itu sering hanya dijalani sebagai ritual peribadatan antara hamba dengan Tuhannya. Islam seolah-olah hanya agama yang mengatur hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Hablum minallah kalau dalam bahasa Islamnya. Seolah-olah Islam itu tidak mengatur hablum minannas, hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan serta seluruh ciptaan Tuhan. Baik itu alam dan lain sebagainya. Padahal, misalnya kita berangkat dari Islam aja, dan gue yakin sebenarnya ini ada dalam semua agama. Agama itu, dalam konteks ini Islam, bukan hanya way of deed, bukan hanya jalan kematian, agar ketika lu mati dalam keadaan baik, dan lu masuk surga. Tapi Islam itu juga way of life. Islam itu adalah jalan hidup. Bahkan dalam Islam, kalau lu ingin mendapatkan jalan terbaik untuk mati, maka lu harus menjalani hidup dengan baik. Karena kualitas mati itu ditentukan oleh kualitas hidup, bukan bagaimana cara lu mati. Sehingga praktis tidak perlu memikirkan bagaimana cara lu mati. Karena mati di medan perang dan mati di ranjang tidak ada bedanya. Kalau lu memang betul-betul hidup dalam kebaikan, pasti lu akan mati dalam keadaan mulia. Meskipun lu matinya bahkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Misalnya, seorang yang hidup dalam baik-baik saja, kemudian dia sedang berada di tempat yang tidak baik-baik saja karena sesuatu yang baik, misalnya dia sedang ingin melakukan perbaikan di tempat itu, kemudian dia mati di tempat yang hina itu, tetap aja dia mati dalam keadaan baik. Misalnya kalau dalam Islam juga, mati syahid itu tidak mesti di medan perang. Orang yang hidupnya jihad dalam kebaikan, jihad dalam pendidikan, membantu ekonomi orang, memberikan pendidikan bagi mereka yang butuh pendidikan, membantu kesehatan orang lain secara tulus, mereka akan mati syahid, mati dalam keadaan yang terbaik dalam Islam. Oleh karena itu, kalau dalam Islam, syahid atau mati dalam keadaan terbaik, itu bukan tentang bagaimana cara mati, tapi bagaimana cara hidup. Siapa yang hidup dengan baik, pasti dia akan mati dalam keadaan terbaik. Karena itu, kalau di Islam, agama itu adalah jalan hidup. Karena kalau mati, itu kalau dalam Islam disebut hari perhitungan dan hari pembalasan. Sehingga lo pasif, nggak lagi aktif. Kalau lo ingin hitungannya baik di akhirat dan balasannya baik di sorga, maka ya lo harus hidup dalam keadaan yang baik. Nggak bisa lo nanti aja di akhirat memperbaikinya agar gue mendapat balasan dan perhitungan yang baik. Nggak bisa. Tempat lu berkarya agar lu mendapatkan perhitungan dan balasan baik itu di dunia ini. Oleh karena itu, agama utamanya itu soal hidup dunia, mengatur cara hidup lu. Karena itu, agama itu tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Bukan hanya hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi hubungan horizontal dengan sesama manusia. Bahkan, kalau dalam Islam, dikatakan misalnya oleh Nabi Muhammad, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau kamu penuh kasih sayang, hidup dengan baik terhadap
makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka lu akan hidup dengan baik di akhirat kelak dan disayangi oleh penduduk langit. Termasuk disayangi oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan Esa. Belum lagi kemudian dalam banyak sabda Nabi Muhammad dikatakan bahwa Tuhan bersama dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang kehausan, orang-orang yang tidak memiliki penghidupan, tidak memiliki rumah, tidak memiliki ini dan itu. Ketika lo hidup bersama mereka dalam kebaikan, membantu mereka, maka lo berarti hidup bersama Tuhan. Artinya, Tuhan bersama dengan manusia. Sehingga kalau lo bantu manusia, berarti lo bantu Tuhan, sehingga lo akan baik-baik saja di dunia maupun di akhirat tentunya. Karena itu, perlu bagi kita untuk mempelajari lagi secara mendalam, bukan bagaimana cara beragama, bagaimana cara sholat, misalnya bagi seorang muslim, tapi apa itu agama, nilai dan makna dari agama. Apa itu sholat? Karena seringkali kita hanya belajar bagaimana sholat, bukan apa itu sholat. Termasuk juga bagaimana haji. Manasik haji itu mengajarkan bagaimana tata cara ritual haji sebagai ibadah. Untuk membangun hubungan baik kita dengan Tuhan. Bukan apa itu haji agar kita mendapatkan pengalaman spiritual yang bisa kita bawa ke tanah air untuk mensucikan tanah air. Bukan hanya berangkat ke tanah suci dengan memberikan kebaikan-kebaikan sebagai pelajaran yang lo ambil dari permenungan dalam peribadatan haji. Nggak ada tuh manasik makna haji. Yang ada cuman manasik cara haji. Oleh karena itu, penting, khususnya bagi lo yang masih muda, untuk menjadikan haji atau minimal umroh semacam Burning Man bagi anak-anak muda di luar sana. Mengetahui maknanya. Menjalani haji sebagai jalan hidup. Bukan hanya peribadatan kepada Tuhan. Menjalani haji sebagai upaya untuk menenangkan batin, pikiran, emosional. Sehingga kemudian ketika lu kembali dari haji, lu kembali sebagai orang baru yang jauh lebih keren dari kembalinya orang dari Burning Man, sehingga kemudian bukan hanya lu yang baru dalam kebaikan, tapi memperbarui masyarakat menjadi lebih baik. Dan itulah, kata Nabi Muhammad, seorang haji yang mabrur. Yaitu seorang jamaah haji ketika dia pulang, dia menjadi lebih baik dan membawa kebaikan bagi sekitarnya. Misalnya, apa makna tawaf? Tawaf itu mengajarkan kepada kita untuk membangun harmoni, melangkah bersama di tengah perbedaan. Perbedaan ras, perbedaan negara, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan suku, ngumpul di kisaran Ka'bah untuk membangun langkah bersama dalam harmoni di tengah persatuan dalam perbedaan. Atas nama satu hal, yaitu visi bersama kepada Ka'bah, yaitu simbolisasi dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Esa. Sehingga ketika lu kembali ke tanah air, seharusnya lu merajut persatuan di tengah perbedaan untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apa bentuk tujuan itu? Perdamaian, kemanusiaan, dan nilai-nilai yang secara etik disepakati bukan hanya dalam internal umat Islam, tapi di antara umat beragama sepakat bahwa itu nilai-nilai yang luhur. Begitu juga ihram, ketika kita memakai pakaian putih yang nggak ada jahitannya. Itu sebagai simbolisasi secara makna tentang kesetaraan manusia. Nggak lagi melihat orang hanya karena jabatannya, pangkatnya, kemewahan pakaiannya, tapi melihat orang secara utuh sebagai manusia. Siapa yang unggul sebagai manusia dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan segala nilai-nilai positifnya, maka kita hormati ia. Tak lagi menghormati orang hanya karena jabatan, senioritas, kekayaan, dan hal-hal yang rendahan. Begitu juga sa'i.
mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahwa sebagaimana Siti Hajar bersama bayi bernama Nabi Ismail yang ketika ingin mendapatkan air, ia bukan hanya berdoa, tapi melakukan lari-lari kecil sebagai simbol usaha. Bahwa kalau lo ingin sukses di dunia dan akhirat, kuncinya bukan hanya doa, tapi juga usaha alias ikhtiar. Kalau lo usaha aja tanpa berdoa, mungkin lo akan mendapatkan air, tapi bukan zam-zam. Mungkin lo akan mendapatkan uang, tapi bukan rezeki. Begitu juga sebaliknya, kalau lo hanya berdoa tanpa berusaha, lo gak akan mendapatkan sesuatu yang lo cari. Oleh karena itu, orang yang berdoa tanpa berusaha, dia adalah orang yang bodoh. Sedangkan orang yang berusaha tanpa berdoa, dia adalah orang yang sombong. Karena menganggap tanpa Tuhan dia bisa melakukan sesuatu usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu juga kurban. Kurban ketika haji mengajarkan kepada kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki demi kemaslahatan atau kemanfaatan banyak orang sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Kurban juga mengajarkan kepada kita untuk pengorbanan itu tidak akan bisa berjalan tanpa lu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri lu. Karena sifat kebinatangan itu akan membuat lu menjadi ego sehingga lu gak mau melayani orang lain, berbagi kepada orang lain, mengorbankan diri lu untuk kebaikan banyak orang. Itu nilai-nilai yang kalau lu pelajari dan jalani dengan makna yang begitu, lu betul-betul akan menjadi haji mabrur yang menyebabkan lu gak usah pergi ke gurun pasir di Nevada untuk Burning Man guna menjadikan lu kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Ngomong-ngomong, Burning Man itu biaya tiketnya aja sekitar 1.500 sampai 2.500 dolar Amerika tuh. Artinya puluhan juta. Mirip-mirip dengan umroh lah. Dan agak sama dengan kalau lo harus haji melalui jalur reguler. Jadi etiknya sebelum lo mikir untuk Burning Man atau jalan-jalan ke Korea dan lain sebagainya, sebaiknya lo harus pikirin untuk berangkat umroh atau nabung buat haji. Karena itu bukan hanya soal kewajiban lu sebagai seorang muslim yang merupakan salah satu rukun Islam. Tapi lu akan mendapatkan sesuatu yang lu cari di Burning Man, yang lu cari dengan jalan-jalan ke Korea atau Jepang, bahkan melebihi. Kalau lu menjalaninya, baik haji dan umroh itu, dengan penuh kesadaran dan pengetahuan tentang maknanya. Gue gak mempermasalahkan orang untuk ikut Burning Man. Selama itu satu festival yang positif, tentu itu sah-sah aja. Bahkan mungkin perlu bagi sebagian orang. Tapi menjadi aneh kalau lo melirik kepada Burning Man, tapi lo mengabaikan haji dan umroh. Karena ya lo akan mendapatkan kok sesuatu yang lo cari di Burning Man dalam umroh maupun haji kalau lo betul-betul mengerti filosofi dari makna umroh dan haji. Gitu sih.